Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan review saham yang telah saya rekomendasikan pada perdagangan awal minggu kemarin sampai saat ini. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Kita bahas IHSG dulu untuk perdagangan hari ini. IHSG pada perdagangan kemarin ditutup di harga 7.050. Ya, saat ini sudah all time high pada perdagangan kemarin, masih gagal menembus area 7.050 dan masih menguji area 7.000. Apabila pada minggu depan IHSG masih gagal bertahan berada di atas harga 6.919, maka IHSG masih akan berpotensi menguji area 6.875 sampai 6.751. Namun apabila IHSG masih dapat menguji area resisten, maka IHSG berpotensi menguji area 7.090 sampai 7.100. Secara weekly, IHSG masih berpotensi menguji area resisten di sekitaran harga 7.100. Ya, kenaikan ini sudah cukup panjang. Dan kemungkinan kalau IHSG masih gagal bertahan di atas 7.050, maka IHSG akan sideways cenderung downtrend. Ya, seperti inilah. Kalau dia koreksi masih wajar. Oke, saham yang akan kita bahas pertama adalah AMRT. Saham AMRT saya rekomendasikan pada tanggal 21. Ya, saat kita tunggu di sekitar area 1.240 sampai 1.150. Saat ini Alfamart masih berada di area resisten di sekitar harga 1.382 sampai 1.400. Kita tunggu koreksinya dulu baru kita entry. Kita hanya perlu menunggu saja untuk saham ini. Setelah dia koreksi baru kita entry. Oke, kita kembali ke saham berikutnya di BBHI. Saham BBHI pada perdagangan tanggal 21 kemarin sempat ditutup di harga 5.375. Saat ini sudah
berada di area pengambilan kita di harga 5.100. 50 sampai area 5.350 ya. Dan kita akan cut loss jika dia masih gagal bertahan di harga 4.700 dan kita akan take profit di sekitar harga 5.825. Kita tunggu aja ya. Secara weekly, BBHI masih akan menguji area resisten terlebih dahulu di sekitaran harga 5.800. Nih, karena trennya itu masih sangat uptrend ya. Ini hanya koreksi. Mudah-mudahan dapat bertahan di atas harga 5.000. Oke, berikutnya saham yang akan kita bahas adalah BRPT. Saham BRPT pada perdagangan tanggal 22 kemarin ditutup di harga 875. Ya, ini belum nyampe atau cuma nyentuh area ngambil kita ya, terus dia langsung naik. Oke, kalau teman-teman ada yang ngambil, sudah take profit 1, bahkan take profit 2. Kalau teman-teman gak ngambil, oke. Saat ini kita akan lupakan dulu BRPT ya, karena kita nggak dapat barang pada tanggal 22 kemarin. Nggak ngambil di harga 870 atau 875. Ya 870-nya kita nggak dapat. Oke. Kalau ada yang dapat kan bisa take profit di sekitaran harga itu. Saat ini BRPT ini masih akan sideways, cenderung sideways ya. Sideways karena dia itu ada area resisten di sekitar harga 945 dan 910. Jadi area ini akan menjadi titik balik untuk saham BRPT. Tapi kalau misal BRPT dapat menembus area ini, maka BRPT akan menguji lagi area 1000-nya. Jadi ya santai-santai aja lah BRPT-nya ya. Kalau dia misal teman-teman masih mau ikutin plan-nya, ikutin aja ngambilnya di 870 atau 850 dan cut loss 820. Oke. MPMS. MPMS saya rekomendasi pada tanggal 22 sekitaran sini ya. Nah, ternyata masih naik dan hari ini turun. Mudah-mudahan bisa menyentuh area kita dan tidak turun lebih dalam lagi ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau dia masih menguji area 1000, sebaiknya kita hati-hati karena kemungkinan dia akan menguji lagi area 950. Jadi kita nggak langsung ngambil ya, kita harus wait and see dulu kalau posisinya kayak gini. Soalnya dia bisa saja ke 900 atau 1000 atau 950 ya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, saham berikutnya CMNT. Pada perdagangan tanggal 23, saham ini
sempat doji-doji aja ya, uji area-area resisten lalu dia turun. Kalau saya sih sebaiknya stay out dulu aja ya saham ini. Dia emang sideways kayak gini lah kerjaannya. Cuman ya hati-hati aja untuk area 1000-nya ya. Karena area 1000-nya ini sepertinya krusial. Kalau teman-teman mau nyoba ngambil di area 1000, it's okay. Mungkin akan ada pantulan di sekitar harga 1020 atau 30. Kalau menurut saya sih udah kurang bagus ya trennya. Jadi saya tidak menganjurkan. Berikutnya SRTG. Saya rekomendasi juga pada tanggal 23. Mudah-mudahan SRTG ini dapat lanjutkan kenaikan ya. 23 kemarin sempat naik, 24 naik ke 29 lalu turun lagi. Kalau teman-teman mau nyicil boleh, cicil santai aja di 27 atau di 26 ya, 27 26. Sebenarnya ini udah area TP tapi kita nggak dapat barang kemarin-kemarin sebenarnya. Ya kalau ada yang ngambil di sekitar 27.50 sampai 28 bisa take profit dulu sebenarnya di 29 sama 3.000 nanti ya. Kalau dia masih naik, tapi kalau enggak ya santai-santai aja lah. Mungkin akan turun nguji area 27 dan 28 lagi. Tapi kalau selama dia masih bertahan di atas 26 sih masih oke. Saham berikutnya Java. Saham Java pada peragangan kemarin tanggal 24 tuh sempat ditutup turun ya. Doji lagi. Doji lagi. Ya area yang ngambil kita emang 1.600 sampai 1.570 ya. Cut loss kita di 1.550 atau 1.500 boleh. Ya kalau kita ngambil cut loss di 1.570 dan kalau kita ngambil di 1.600 dan cut loss kita 1.570 itu bisa kena. Jadi mendingan area 1.570 itu dijadikan tempat ngambil ketimbang dijadikan cut loss. Cut lossnya bisa kita pasang di sebenarnya lebih enak di 1510 atau 1.500. Jadi win rate-nya ketika dia kembali ke 1.600 atau 1.700 masih oke banget untuk saham ini ya. Jadi tunggu aja berikutnya. Secara weekly ya akan terlihat seperti sideways. Dan ini kemungkinan akan mantul ya, mudah-mudahan. Jadi dicicil aja dulu sahamnya. Berikutnya ada INKP untuk tanggal 24.
doji ya. Ini udah mau dekat area ngambil ya. Area ngambil 7.795. Hati-hati, NKP ini agak agresif mainnya. Jadi dia bisa nembus area-area support. Jadi ini bisa aja ditembus dia lalu dia ke 7.000 lagi. Jadi saya sih mendingan stay out dulu untuk INKP ya. Kita lihat dulu apakah dia jebol 7.200. Kalau dia enggak, lalu mantul, baru kita ikutin. Kayak ini ya. Nah, dia itu udah turun, naik, diturunin lagi. Nah, dia jebol resisten kan. Tapi dia mantul. Nah, di pantulannya ini kita ngambil. Tapi kalau dia belum jebol, itu dia akan jebolin dulu. Itu jeleknya INKP itu. Nah, dia harus ada jebol dulu baru bergerak naik. Jadi kita tunggu aja dia jebolin dulu area supportnya. Kalau udah jebol, misal di sini kan supportnya 7521. Kalau dia udah jebol, kemungkinan dia akan ke 72 atau 71. Kita biarin dulu. Kalau dia udah mantul baru kita ambil. Oke. INKP itu harus sedikit berbeda playstyle-nya ya. Kita harus ngikutin cara dia bermain. Oh ya, kalau secara weekly ini menurut teknikal dia itu wajar sedikit volatil dan menguji area resisten dan masih menguji ke support karena itu dia tertahan oleh kumo yang tebal ya, dimana kumo yang tebal ini memiliki area resisten yang cukup kuat di area 1850 dan ini sedikit sulit untuk INKP tembus karena dia selalu gagal di area MA62, MA200, Tenkan, dan Kinjun, serta MA20. Di mana saat ini INKP itu sangat sideways. Sebelum dia menguji area 9.000 dan 8.000-nya kembali, maka INKP akan terus sideways, cenderung koreksi ke area support. Kenapa seperti itu? Karena di situ ada resisten yang kuat yang harus ditembus INKP dan ternyata masih belum kuat untuk ditembus ya. Saat ini INKP masih oke, cuman kita harus menunggu. Oke. Berikutnya ada saham Harum yang saya rekomendasikan pada tanggal 25, di mana Harum ini bagus ya. Sebenarnya pada penurunan kemarin di sekitaran harga 11.300 atau 11.500 ini masih oke ngambilnya. Walaupun dia opennya di 11.625 ya. Ini saham-saham nikel akan menguji area-area resisten kembali. Kalau kita belum dapat ya kita harus lupain ya karena nikelnya udah jalan dan targetnya tetap 12. Tapi kalau ada yang mau nyopet silahkan, cut lossnya bisa kita pasang di 11.200 saja atau 11.150 boleh. Silakan ngambil di sekitar harga 11.500 kalau dapat atau 11.600. Oke. Target tetap ke 12 sama 12.800 semoga nyampe ya. Oke. Saham Harum oke.
berikutnya ada KBLV. Sebenarnya ini saya mau nge-swing untuk saham ini. Namun sepertinya saham ini tuh masih santai-santai banget ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyicil ya silahkan. Tapi kalau nggak mau ya udah. Tapi karena pergerakan saham ini selalu penuh kejutan ya. Penurunannya kejutan, kenaikannya kejutan. Jadi ya saham ini penuh kejutan. Tapi target saya cuman hanya ke ya 500 lah. Gak terlalu muluk-muluk. Tapi kalau dikasih lebih it's okay. Jadi santai-santai saja. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.